Halo Karton Squad, kembali lagi bersama saya Kawira di King of Sparko. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Apa itu? Yaitu tentang latihan penguatan otot untuk usia 40 tahun ke atas ya. Banyak yang menganggap bahwasanya latihan otot hanya cocok untuk anak-anak muda, kemudian para atlet. Padahal fakta ilmiah justru mengatakan yang sebaliknya. Loh, kenapa sebaliknya? Nah, tahukah kalian bahwasanya pada usia 30 tahun ya, dimulai di usia 30 tahun ke atas, ini kita sudah akan mengalami penurunan massa otot dan kekuatan otot. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan sarkopenia. Ya. Kemudian di penelitian juga mengatakan bahwasanya kita akan kehilangan atau mengalami penurunan massa otot 8% ya dalam satu dekadenya dimulai di usia 30 tahun ya, itu yang dikatakan oleh Volpi tahun 2012. Nah, dampaknya bagaimana? Bukan cuma lemas saja, tapi juga hal ini akan menurunkan metabolisme tubuh kita. Nah, ketika metabolisme sudah turun, maka pasti akan terjadi kenaikan massa lemak. Ketika massa lemak ini naik, maka risiko kita jatuh pun akan lebih tinggi, sehingga terjadi penurunan kualitas hidup secara menyeluruh. Nah, sayangnya ya banyak orang yang menganggap bahwasanya ini adalah hal yang benar, bahwa latihan otot itu tidak baik ataupun tidak layak lah untuk dilakukan bagi mereka yang lansia ataupun usia sudah mulai 40 tahun ke atas, karena mungkin merasa sudah tua, kemudian takut terjadi cedera, bahkan angkat beban tuh nggak bagus untuk orang tua, berbahaya lah intinya seperti itu. Padahal itu semua hanyalah mitos yang memang harus perlu diluruskan. Oke, saya akan bahas kenapa sih latihan otot itu sangat penting. Jadi otot itu adalah jaringan metabolik aktif ya. Jadi jaringan metabolik aktif yang membantu kita untuk mengatur kadar gula kita, ya, menjaga keseimbangan tubuh, kemudian juga menopang aktivitas sehari-hari. Contohnya ya kita berjalan, mengangkat beban, ataupun menaik ataupun turun tangga. Nah, itulah kita fungsi daripada otot kita ini. Nah, ketika massa otot berkurang, ya, ketika berkurang karena bertambahnya usia, maka metabolisme pun akan menurun. Nah, ketika metabolisme ini menurun, ya, apa yang terjadi? Ini akan menyebabkan peningkatan lemak. Nah, peningkatan lemak inilah yang bisa mengakibatkan resistensi insulin. Nah, setelah resistensi insulin, yaitu akan membuat kita rentan terhadap penyakit metabolik. Bahkan lebih parahnya lagi bisa mencapai ke penyakit degeneratif. Ya, contohnya Parkinson, ya, dan lain-lainnya. Nah, lebih jauh lagi, jika kita kehilangan kekuatan otot, itu berarti juga kita akan kehilangan kemandirian. Nah, kenapa kemandirian ya? Karena kita tidak bisa mandiri di usia tua ya. Karena ketika kita jatuh, kita untuk bangkit itu susah. Bukan karena tulang kita yang rapuh, tapi karena otot-otot penopang tubuh kita ini sudah mengalami penurunan ataupun sudah lemah. Nah, ada bukti ilmiah yang mendukung ya tentang latihan kekuatan. Itu menurut beberapa penelitian bahwasanya latihan otot secara teratur ya, penguatan ya otot itu secara teratur bisa itu memperlambat proses sarkopenia. Cukup dengan 2 kali dalam seminggu saja kita melakukan penguatan otot, itu dampaknya akan signifikan terhadap kondisi ataupun kualitas hidup kita ya. Kemudian ada penelitian lain juga mengatakan bahwasanya kekuatan tidak hanya memperkuat otot saja, tapi dengan latihan otot kita juga dapat meningkatkan kepadatan tulang. Ya, kenapa? Karena dengan otot dikencangkan itu tulang itu akan ditarik sehingga tulang akan makin padat. Ya, tulang makin padat tentu akan dapat mengontrol glukosa. Nah, dengan glukosa terkontrol, ini akan dapat mengatasi gejala-gejala depresi pada usia lanjut. Oke? Nah, dan yang menarik lagi, latihan ini tidak butuh alat-alat yang khusus ataupun alat berat. Dengan berat badan sendiri saja kita bisa
melakukan hal tersebut, yaitu dengan body weight training ataupun gerakan-gerakan kalistenik. Oke, ada beberapa rekomendasi yang nanti akan saya berikan untuk latihan di rumah untuk melatih atau menguatkan otot kita. Rekomendasi latihan ya penguatan otot untuk usia 40 tahun ke atas bisa dimulai dengan gerakan sederhana sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu gerakan squat di kursi ya. Ini squat di kursi, kita duduk, setelah itu sasaran utamanya lah otot paha dan bokong. Ini bisa dilakukan repetisi 10 sampai dengan 15. Dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 set. Ya, ini gerakannya. Oke. Nah, berikutnya adalah wall push up. Nah, ini wall push up, ini dinding ya. Sebagai sandaran, kita ini untuk gampang jadi nggak perlu harus push up di bawah. Ini wall push up saja dengan baik sudah bisa mengencangkan otot dada dan lengan. Repetisinya 10 sampai dengan 15 repetisi, dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 set. Nah, selanjutnya adalah gerakan glute bridge. Nah, ini glute bridge ini otot yang diaktifkan di sini adalah pinggul dan punggung bawah. Dilakukan repetisi ini 10 sampai dengan 12, dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 set. Nah, dan berikutnya saya berikan latihan bird dog. Bird dog ini otot utama yang dilatih adalah otot core ataupun inti dan juga punggung. Ini bisa dilakukan sebanyak 10 per sisinya, satu sisi 10 ya. Dilakukan 2 sampai dengan 3 set. Oke, itu latihan keempat. Kemudian berikutnya latihan yang kelima. Di sini kita berikan gerakan heel raises ya. Heel raises ini otot utamanya adalah betis ya. Ini dilakukan sebanyak 15 sampai dengan 20 repetisi ya. Setnya berapa? 2 sampai dengan 3 set. Nah, terakhir adalah latihan gerakannya adalah side leg raises ya. Side leg raises ini otot utama adalah paha samping ya. Repetisinya di sini 10 sampai dengan 12 per sisinya. Nah, dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 set. Itu ya, tadi saya sudah contohkan beberapa gerakan ya yang dapat Anda latihkan di rumah untuk menjaga kekuatan otot dan berdampak kepada metabolisme kalian. Oke, sebelum memulai jangan lupa lakukan pemanasan ringan seperti jalan sekitar ya 3-5 menit. Setelah itu, setelah latihan jangan lupa lakukan peregangan ya, ataupun stretching statis. Nah, sesi latihan disarankan setiap sesinya itu 20 sampai dengan 40 menit ya. Dilakukan 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggunya ya. Itu udah cukup sekali. Dengan intensitas sedang, artinya kita masih bisa bicara pada saat latihan tapi nggak bisa bernyanyi saat latihan. Jadi itulah namanya intensitas sedang. Bagaimana sih cara kita untuk konsisten dalam latihan? Nah, berikut ada tips yang saya berikan kepada rekan-rekan semuanya untuk memulai suatu kegiatan dan akan konsisten ke depannya. Yang pertama, sisihkan waktu yang tetap ya. Kalau memang pagi sebelum mandi ataupun pokoknya siapkan waktu yang tetap. Yang jangan sampai waktunya itu berubah-ubah terus. Karena kalau dengan waktu yang berubah-ubah terus kita sulit untuk bisa mencapai konsisten ya. Jadi sisihkan waktu yang tetap, kemudian misalnya pagi sebelum mandi ataupun sebelum berangkat kantor, ataupun kalian lah yang menentukan ya. Kemudian latihan, usahakan latihan ada partnernya, itu lebih bagus lagi sehingga bisa saling memberikan semangat. Kemudian buat target kecil ya, seperti menambah 1 repetisi setiap minggunya. Itu ada target-target kecil yang bisa dilakukan ya. Selain itu juga buat catatan kecil ya, berupa jurnal ataupun apalah yang masuk ke dalam aplikasi sebagai pemantau latihan. Itu penting itu. Jadi kita lebih konsisten dengan ada itu. Ingat bahwa kuncinya bukan seberapa berat kita latihan, tapi seberapa konsisten kita latihan. Oke. Kemudian manfaat psikologi daripada latihan otot ini ya, selain manfaat fisik yang diberikan, juga latihan otot akan berdampak pada kesehatan mental kita juga. Karena beberapa penelitian juga mengatakan bahwasanya orang dewasa yang rutin latihan
ya, penguatan otot itu menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, kualitas tidur yang baik, dan juga penurunan gejala depresi. Nah, itu penelitian yang mengatakan, bukan saya ya. Yang penting rekan-rekan semuanya ya konsisten dalam melakukan hal ini. Ini penting banget, apalagi usia yang produktif ini mulai menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Kita awali sekarang ini, jangan tunggu sampai usia yang lanjut. Nah, mulai sekarang kita sudah mulai melakukan penguatan otot. Kemudian banyak orang juga yang takut latihan otot karena khawatir akan cedera ya. Itu hal yang wajar. Padahal jika dilakukan dengan benar, ya latihan otot ini akan aman, dan tapi akan justru juga akan melindungi sendi kita ini, sendi-sendi kita ini, dan mencegah cedera. Kalau kita lakukan dengan tahapan tertentu dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan langsung berat, latihan berat ataupun tanpa pemanasan langsung berat, itu cedera. Tapi kalau dilakukan dengan aman, pasti hasilnya akan maksimal. Dan saya berpesan, latihan penguatan otot adalah suatu kunci utama dalam strategi penuaan yang sehat, murah dan praktis, ya, fleksibel dan berdampak besar. Tidak perlu alat yang mahal, tidak perlu alat khusus, cukup dengan niat, semangat, konsisten, dan sedikit disiplin, itu sudah mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, bagi rekan-rekan semua ataupun para Carlton Squad umurnya 40 tahun ke atas, sekarang juga kita lakukan penguatan otot. Ini belum terlambat, dan dapatkan kualitas hidup di usia lanjut yang lebih baik. Tetap semangat. Salam hormat dari The King of Sparko, Carlton Tactical, always forceful.